Adek, tolong papa, bapak dikejar tempe. Goreng, goreng, goreng. Adek, tolong papa, papa dikejar telur. Goreng, goreng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana sih proses pembuatan tempe. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muzaidah Al-Mansur dari nomor urut 34. Nama saya Kesha Mufti Azhara dari nomor urut 18. Nama saya Syaralia dari nomor urut 31. Nama saya Kaila Maharni Putri dari absen 17. Nama saya Sarjana Rakia dari nomor urut 29. Nama saya Lydia Pisanti Gultom dari nomor urut 19. Nama saya Andi Muhammad Taufik dari nomor urut 6. Nama saya Lem Terazara dari nomor urut 4. Dan saya Asyukri Cantika ini dari absen 3. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita itu harus membuka kacang kedelainya terlebih dahulu, masukkan ke wadah yang akan digunakan. Nah, kemudian kita cuci kedelainya hingga bersih menggunakan air yang bersih juga tentunya. Cuci terus sampai hilang kotorannya. Kemudian kita isikan air di panci untuk merebus si kedelainya itu. Nah, kemudian masukkan kedelai yang sudah dicuci ke dalam panci yang sudah berisikan air, yang akan nantinya kita akan rebus hingga kedelainya itu matang. Lalu rebus kedelai yang sudah dicuci tadi. A few minutes later. Kemudian setelah kita menunggu beberapa menit, kedelai itu akan matang dan kita harus aduk-aduk menentukan apakah semua kedelai sudah matang secara merata. Nah, kemudian kita dinginkan kedelai yang sudah matang tadi menggunakan air dan kita harus mengupas kulit-kulit kedelai itu hingga bersih dan tidak tersisa sedikit pun. Kemudian kacang kedelai itu harus dicuci dengan bersih dan direndam semalaman. One day later. Dan setelah itu kita akan masuk ke proses pengukusan. Masukkan kedelai yang sudah dicuci hingga bersih untuk proses pengukusan. Nah, ini kita siapkan terlebih dahulu nih kacangnya, kita masukkan. Setelah itu nyalakan apinya. Dan ini kita akan mengukusnya dalam beberapa menit. Setelah matang, kita aduk kembali hingga kacang kedelai itu matang secara merata juga. Dan kemudian kita proses pengeringan ataupun pendinginan agar kita bisa meragikan kacang kedelai tersebut. Nah, ini kita keluarkan. Kemudian ini proses pengeringan ya teman-teman agar kering secara merata. Dan kemudian kita tambahkan ragi, kemudian aduk hingga merata dan semua kacang kedelai pastikan sudah terkena raginya semua. Nah, ini aduk terus. Aduk lagi. Setelah proses pengadukan, kita akan proses pengemasan, dimasukkan ke plastik. Nah, ini kita sedang merekatkan plastik itu. Bisa kena debu, dia jadi gak higienis lagi. Ya beli Jir. Demi Allah. Nah teman-teman, dari hasil kami ujian praktik kemarin, kami dapat menyimpulkan bahwa itu tempe merupakan produk fermentasi berbahan kedelai dengan mikroorganisme yang berperan dalam kelompok kacang, yakni Rhizopus orygoporus atau Rhizopus oryzae. Dan kemudian Rhizopus orygoporus itu adalah salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe atau kacang dalam filum Zygomocota yang banyak menghasilkan enzim protase. Nah, maka dari itu jenis ini tuh menghasilkan enzim fritase yang memecah komponen mikro pada kedelai dipecah menjadi komponen makro. Hasilnya, tempe menjadi lebih mudah dicerna dan zat yang berada di tempe itu gizinya itu lebih mudah terserap oleh tubuh. Memiliki koloni abu-abu kecoklatan dengan tinggi 1 mm atau lebih. Pipa yang menyerupai batangnya tunggal atau dalam kelompok dengan dinding halus. Panjangnya lebih dari 1000 mikrometer dan diameternya 10 hingga 18 mikrometer. Proses metabolisme kacang menghasilkan asam laktat. Asam laktat dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri yang menyebabkan pembusukan tempe.
Tempe dengan larutan Rhizopus oligopus berdaya tahan lebih rendah daripada tempe dengan larutan Rhizopus oryzae. Pertumbuhan kacang membutuhkan oksigen, suhu, dan kelembapan yang cocok. Kedelai juga harus memiliki kadar air yang tepat. Jenis ini mensintesis enzim pemecah protein atau protease lebih banyak sehingga digunakan dalam kadar yang lebih banyak dalam pembuatan tempe. Hasilnya, baik pada suhu 40 derajat Celcius. Mikroorganisme tersebut mampu menghidrolisis asam hifat menjadi inosol dan fosfat yang bebas. Tempe mengandung senyawa antibakteri yang diproduksi kapang selama proses fermentasi berlangsung. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oligosporus. Dengan suhu yang tepat, jenis tersebut akan menghasilkan tempe yang berkualitas baik. Proses fermentasi. Pada proses tersebut terjadi fermentasi asam yang membentuk asam laktat dan juga asam asetat guna mendukung pertumbuhan dan fermentasi tempe. Kedelai yang telah asam kemudian direbus kembali dalam air rendaman asam tersebut. Setelah direbus, kedelai ditiriskan dan didinginkan. Kemudian, setelah kedelai tiris, dimulailah proses inokulasi atau peragian dengan jamur tempe. Kedelai difermentasi pada suhu ruang selama 1-2 hari atau pada suhu 30-30 derajat Celcius selama 20 jam. Menurut Lester A. Wilson, tempe merupakan produk hasil pangan fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae atau yang sering dikenal dengan ragi tempe. Pada proses fermentasi ini, biasanya kacang kedelai akan dibungkus oleh daun pisang ataupun plastik yang dilubangi oleh tusuk gigi agar aliran udara tetap bisa masuk. Dalam proses fermentasi juga, kelembapan udara dan suhu harus diperhatikan agar jamur dapat berkembang biak dengan baik. Nah, pada proses fermentasi tersebut, jamur ini akan berkembang biak dan akan membentuk hifa ataupun micelia kapang yang mengikat satu sama lain. Nah, pertumbuhan micelia kapang ini yang akan merekatkan biji-biji kedelai dan akan menjadikan tempe berwarna putih serta memiliki tekstur yang lunak. Menurut Brooks, dalam buku berjudul Medical Microbiology 2005, selama proses fermentasi karbohidrat dan protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian yang lebih mudah larut, mudah dicerna, dan ternyata bau langu dari kedelai juga akan hilang. Dalam proses fermentasi, asam amino, pembentuk protein, nitrogen, dan kandungan vitamin serta mineral akan mengalami peningkatan. Pada proses ini juga senyawa antioksidan dan antibakteri dibuat sehingga kedelai yang difermentasi berubah menjadi tempe dengan nilai gizi yang tinggi. Nah, itulah proses pembuatan tempe, sangat mudah bukan? Untuk teman-teman yang sudah tahu bagaimana proses pembuatan tempe, jangan lupa ya untuk dibuat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.